Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan channel Inengah Suwarto. Kali ini kita akan menanyakan kisah dari sesepuh kita, di mana beliau ini adalah tetua di Banu Mandalo Panggung, di mana kakak beliau ikut berjuang. Jadi tema kita atau judul kita kali ini adalah kisah seorang pejuang kemerdekaan di mata adik-adiknya. Ini nama pejuang pertama Inengah Kedah, yaitu kakak dari Imade Sunodiko. Kemudian Inengah Suro, niki kakak dari Pak Komang Swadri. Kita langsung saja. Wawancara ini adalah dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita wawancara pertama karena ini wawancara dilakukan di rumah Bapak Komang Swadri, kita berikan beliau penghormatan sebagai narasumber pertama. Jadi pertanyaan begini, Pak. Sebelumnya kita ucap salam dulu, Pak. Om Swastiastu. Jadi langsung saja pertanyaannya. Bagaimana sosok daripada kakak Inengah Suro ini di mata Bapak? Niki Pak, mic-nya biar jelas nih. Kita pegang aja mic-nya. Terima kasih. Pertama-tama ya merasa dihormati, dihargai, bahwa mengenang kembali sejarah daripada kakak saya Inengah Suro yang telah menjadi pahlawan yang terkubur sekarang ada di Taman Pahlawan Tabanan. Ya, masa remaja pada tahun 1946 itu terjadi Uputan Margarana tanggal 20 November 1946. Tapi sebelumnya baiklah kita kenang dulu bagaimana masa remajanya si kakak bersama saya. Dalam kehidupan sehari-hari sebelumnya itu saya bertiga, ada kakak yang tertua adalah Iwayan Begeg, kedua adalah beliau Inengah Suro yang telah menjadi pahlawan di Taman Pahlawan, dan saya sendiri. Antara umur pertama bahwa kakak yang tertua lahir tahun 19, kakak nomor 2 lahir 1928, dan saya sendiri lahir pada tahun 1937. Jadi antara 3 tahun. Pada waktu itu sudah terjadi KB. Sudah ada berencana itu orang tua saya. Nah, justru itulah makanya terjadi pertempuran itu. Saya baru duduk di SR waktu itu yang setingkat dengan SD sekarang. Itu saya baru kelas 3, berumur 9 tahun. Jadi ya anggaplah masih lupa ingat bagaimana kejadian waktu itu. Karena ya saya sekolah, keadaan waktu itu pada 46 itu sudah aksi polisionilnya Belanda di Tabanan. Barangkali sudah secara umum di Indonesia. Tapi sebelumnya pada masa itu saya punya kakak yang paling radikal, paling keras hati. Dan memang orangnya sterek sekali gitu. Dalam bentuk fisik. Kuat, berarti paling kuat ini yang nomor 2 ini, Pak, ya? Iya. Karena waktu kita kerjasama di sawah, membakal sawah, dia itu sebagai kerbau loh. Dia yang menarik itu tengalo maupun pemelasah, dia yang menarik. Saya duduk
kakak paling tua menyorong dari belakang. Itulah kerjasama. Tidak punya sapi, tidak punya kerbau. Itulah makanya kita Sambil gigih. bermain ya Pak, Ya, sambil bermain sambil bekerja. itulah. Akhirnya setelah ditanamin padi terus manyi atau meketam, dia itu mampu negen padi 16 sigeh yang dijuduli itu satu tegen. Tahan dulu Pak, ini mungkin kita generasi muda nggak tahu ini 16 sige dong gimana. Mungkin ada Ya, 16 sige berapa? Kira-kira beratnya nih Pak. 16 sige. waduh, tidak mampu kita bicara. Mungkin Pesel lo kira-kira bagian 5 kilo sang lo. oh, Oh, kalau pesel satu sige kan gede peselan ya. Peselan mungkin kalau satu, ya 10 kilo kayaknya satu sige itu. ya sekitar itu loh. Bayangkan itu dia punya tenaga. Memang saya kagum sekali. Sehingga saya punya ibu waktu mederap, akhirnya tidak boleh hasilnya itu dijinjing oleh ibu. Tapi dia sendiri yang minta akan ditegan sekali dibawa ke tempat pemilik sawah yang memiliki padi yang telah dipanen. Itulah sekedar masa remajanya. Nah, setelah tahun 44 terjadilah, setelah Jepang jatuh tahun 42, Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang menyerah. Jepang membentuk peta yang dilatih itu di bekas Daidang Kediri. Nah, disitulah dia itu tambah lagi gairah keremajaannya, ingin jadi pejuang gitu bersama 3 teman-temannya seperti Nengah Teken dan Nengah Kedeh. Nah, setelah terjadi kedudukan Belanda kembali di Tabanan, akhirnya dia menyingkir, ya, diorganisir oleh pimpinan yang tertinggi di Tabanan waktu itu, dan barangkali di Bali loh. Saya juga tidak tahu tuh sejarahnya bagaimana I Gusti Ngurah Rai yang berpangkat kolonel waktu itu bersama Subroto, bersama si Ngurah Halid, sama si Pak Debas. Nah, itu akhirnya menyingkir ke Margao. Nah, sebelumnya pada malam sebelum tanggal 46 itu, sebelum 20 November, terjadi peristiwa yang sangat bersejarah di Tabanan. Ya, ini ada Pak di di literatur kita di Harian Kompas juga menulis bahwa penyerangan Tangsi ini. Penyerangan Tangsi Nikah. 18 Pak ya. Ya. Bagaimana itu sejarahnya Pak? 14 November. Itu sebelumnya memang terjadi dulu spionase, pendekatan terhadap pimpinan daripada Tangsi itu yang dipimpin oleh Pak, namanya Pak Wagimin. Pak Wagimin Debas ya. Ada Pak Wagimin itu loh yang memimpin Tangsi Nikah itu di Tabanan. Nah, akhirnya ada pejuang-pejuang perempuan yang ikut mendekatkan bagaimana tekniknya nanti untuk mengambil senjata yang ada di Tangsi itu. Nah, itu berkat dari itulah, termasuk kakak saya Wayan Begeg yang ya mendekati itu dengan kakak tertua Pak. Kakak tertua pakai dan korek untuk malam-malam itu. Kodenya Pak ya? Kode untuk dekat dan bisa bertemu dengan Pak Wagimin. Kebetulan Balai Banjar Sakenah Belauran itu dekat sekali, hanya sebelah tembok saja dengan Tangsi. Boleh dibuka maskernya Pak biar kelihatan. Jadi dengan demikian, setelah terjadi agreement atau persetujuan, maka terjadilah pada malam itu bahwa kuburan umum yang ada di sebelah timur daripada Tangsi itu, yang perbatasan dengan kali dan pangkung di Sakenah Belauran ini, adalah menjadi basis batu loncatan untuk menyerang Tangsi itu. Wah, hebatnya setengah mati.
karena kita melihat begitu pejuang berkumpul di sini berarti, Pak, ya? pejuang-pejuang itu yang kumpul di panggung sampai ke kuburan umum itu. Semua dulu, Pak, ini apa namanya? Kalau kita strategi kita kan di sini dulu berkumpul, di mana letak titik kumpulnya? kumpulnya di kuburan. Oh, di kuburan itu, Pak, ya? Ya, tapi melebar mai pasukan terlalu banyak. Berarti kuburan itu udah seperti sekarang, galang ya? Kuburan dulu lebat sekali dengan tumbuh-tumbuhan, bukan berpohon kelapa. Belum kelapa ya, Pak, ya? Belum, itu masih bunut banyak, bunut gede-gede. Punya apa dan punya kem. Yang kam itu di bawah itu semak itu punya aduh, Gede-gede itu. semua semak tuh, pokoknya seram lah kuburan di umum di Kota Tabanan. Karena basis berarti dipakai. Itu basis batu loncatan daripada pejuang-pejuang kita menyerang Tangsi. Nah, setelah ada sign atau diberikan tanda oleh Pak Wagimen, barulah pasukan masuk. Dengan catatan barangkali itu di tengah, tidak tahulah Wagimen memerintahkan anak buah supaya jangan ada pergolakan. Akhirnya senjata diserahkan pada pejuang. Baru melintas jalan raya, langsung menuju Buahan, langsung menuju Margarana. Nah, setelah diketahui bahwa Wagimen sudah ikut dalam rombongan pejuang yang menerima senjata itu, ikut Pak Wagimen ke Margarana. Disinilah dia menebus dirinya. Setelah menjadi nikah anak buah Belanda, akhirnya menjadi pejuang. Disinilah Belanda kelabakan. Satu taktik ini tidak tahu bagaimana akhirnya di Margarana. Semua katanya ini cerita dari kakak mungkin ya. Orang Margarana. Orang dari Margarana, Pak, ya. Menceritakan pada waktu itu bahwa penduduk Margarana, penduduk daripada Ole dan Klasi dikumpulkan di dalam pasar sebagai jaminan, sandra jaminan kalau pejuang ini tidak keluar dari persembunyian akan ditembak langsung penduduk itu. Penduduk menjadi disandra. Sandra. Itulah ngerinya. Terpaksa di sini Ngurah Rai memerintahkan. Kita tidak mau berkompromi. Soal kompromi biarlah pimpinan daripada di Jawa. Seperti ada ininya di referensi kita di Kompas. Memang begitu katanya. Untuk kompromi jangan kepada saya. Serahkan kepada pimpinan. Akhirnya terjadilah puputan ini, Pak. Iya, dulu diserang, dibombardir dengan pesawat udara. Tidak ada, ditembak. Akhirnya kapal udara itu yang sangat rendah penerbangannya, akhirnya tidak kelihatan kembali. Barangkali kena atau tidak, hancur atau tidak. Itu ramai sekali tuh bahwa pasukan-pasukan yang menyerang. Ada di hutan jagung nih, ada kebun jagung yang betul menghutan di Ole. Di tempat sekarang didirikan monumen Margarana, puputan Margarana itu. Nah, disitulah Ngurah Rai mengatur strategi melawan penyerangan daripada Belanda untuk membebaskan sandra-sandra itu bahwa kita puputan. Tak peduli puputan begitu berteriak tuh puputan sudah membuat nyali daripada musuh-musuh kita waktu itu Belanda itu. Wah, itu juga dengan pengorbanan jiwa juga Belanda itu banyak yang mati. Mungkin dari puputan itu juga ini dari literasi di sini puputan itu bahwa cara orang Bali untuk perang habis-habisan menghadapi musuh begitu. Itulah puputannya artinya perang habis-habisan. Nah, justru itulah terjadi akhirnya perang total itu terjadi. Akhirnya karena Belanda juga merasa kewalahan dan ketakutan
malah lari. Akhirnya diserang. Dan tentara Belanda yang bertindak langsung melawan pahlawan kita, pasukannya Pak Ngurah Rai, itu sebagian besar juga terdiri dari orang-orang kita yang telah ditangkap dan dididik menjadi orang Belanda. Di AP. Waktu itu anti pejuang, AP namanya. AP. Itu yang mati banyak, akhirnya percuma juga dia berjuang untuk mempertahankan orang lain. Tapi Ya. negerinya Seperti yang lihat di sini Pak, pasukan Ki Gusti Ngurah Rai gugur 69 orang, sedangkan dari pihak lawan 400 orang. memang besar, semua lapisan, satu lapis barisan depan habis, berlapis-lapis serangan. Korbannya banyak dari musuh ini Pak. Ya, memang Belanda banyak juga. Tapi dia kan tidak mengetahui bagaimana medan. Dia Medan, tidak ya, tahu. dia tidak tahu. Kita sedangkan bersembunyi melawan secara gerilya. Akhirnya disitulah banyak. Sebenarnya ada catatan daripada buku pejuang Bali, perjuangan orang Bali itu di Margarana, 94 orang. Oh berarti ini 69 ya yang ditulis oleh Kompak 69, berarti ada pasukan lain berarti yang bergabung ke kita Pak. Ya, karena 94 orang. Ini berarti ada pahlawan tak dikenal mungkin Pak ya. banyak pahlawan yang tak dikenal ikut berjuang bersama Gusti Ngurah Rai dengan pasukannya. Dan ada juga orang Jepang yang ikut. Jepang. Sekarang dikubur di TMP Tabanan. Berapa nih Pak? Dua orang. Dua orang Jepang. Tuh, Ada kubur tuh di udah tercatat tuh pahlawan Dua tak orang dikenal. orang Jepang berarti ini orang Jepang mungkin leluhur beliau orang menjadi mungkin kita kan tidak pernah tahu Pak apa orang Jepang pernah mengunjungi ke sini, namun kita bersyukur bahwa walaupun begitu ada juga dari pihak Jepang mungkin sakit hati kepada Belanda ikut berjuang akhirnya kan itu. Nah Pak ini kan kita ngomong kesehariannya, kembali ke kesehariannya Pak yang ini Pak Nengah Suro ini Pak. Kalau sehari-hari beliau itu apa namanya, galak apa humor apa gimana orangnya Pak? Dia mempunyai sifat sangat tegas. Tegas. Apapun yang menjadi pendapat, itu dia pertahankan dengan kokoh berpendapat. Tapi kebetulan juga dia mempunyai kakak misan yang disebut Nyoman Mudaro. Itu yang mendidik banyak. Oh Pak Nyoman Mudaro. Ya, Ya kita itu. pernah dengar dulu Pak ada dari orang yang nge-share di Facebook bahwa Pak Nyoman Mudaro ini adalah juga tokoh yang Ya. tokoh Tapi berjuang perjuangannya ada di Singaraja. di Singaraja ya. Oh, Beliau termasuk di daerah Bondalem. di Bondalam. di Bondalam ya. Tejokulo. Bahkan Tuh. dia mempunyai kedudukan yang sangat strategis waktu itu. Waktu itu dia punya mertua, akhirnya membela sampai mati. Mertuanya yang laki membela dia karena Belanda memaksa. Di mana si Mudaro itu tinggal, di mana Mudaro itu sembunyi, tidak pernah diberikan penjelasan. Akhirnya dia ditembak mati di rumahnya. Itu mertuanya Mudaro. Nah inilah yang dulu mempengaruhi masa mudanya anak orang-orang muda di Pangkung. Di Pangkung ini dialah yang membina, membimbing, mengarahkan itu. Karena ya saudara saya yang misan bernama Nyoman Mudaro. Pak Mudaro ini. Ya. Nah, dalam keseharian Pak, kan nih sebagai adik kakak gitu, pernah nggak berkelahi apa bapak dengan kakak itu? Enggak. Ya enggak Apa pernah. memang Cuma bapak paling adik kecil yang paling disayang gitu. oh. Ya, keistimewaan daripada ini ada rasa kasih sayang dari seorang kakak terhadap adik. Saya dengan Nengah Suro ini. Kemana-mana selalu saya digendong. Oh digendong. Gendong. Karena mungkin badannya besar. Ya. Badannya besar kan. Tetapi kalau saya tidak mengikuti kehendaknya, saya dipiler. Oh dibilang. Piler. Kaki diinjak, Oh, kuping diangkat.
tidak berani menangis tapi keluar air mata. Oh. Gitu loh. Hebatnya dia itu. Akhirnya dia memelihara ayam. Oh, iya. Ayam untuk, ya bukan untuk sabungan tapi dikurung. Oh, dikurung ya. Mungkin zaman dulu memang orang Bali Oh, itu banyak semua anggota ada ada yang- hampir sebagian. sebagian ada yang senang mendengar suaranya mungkin untuk membangunkan di pagi hari. Nah, itu setidak tahu kakaknya, tidak tahu dengan Suro, ayam itu diadu sama kakaknya, karena kakaknya ini bobotoh itu. Nah, dengan demikian baru dia pulang, ayam dilihat gulungannya kosong. Akhirnya gulungannya ditendang, kebetulan di Merajan ada punyan belimbing, shot itu. Begitu loh. Galaknya. Tapi belinya tidak berani karena ternyata ayamnya kalah dan mati, tidak berani pulang. Malam baru pulang menyampaikan, maksudnya diam. Berarti antara antara 3 orang bersaudara ini saya korek dulu pemirsa. Ini kan kalau dengan adik sudah disayang. Namun dengan kakak yang pertama dengan kakak yang kedua ini bagaimana gininya Pak? Apakah mereka ada pernah selisih pendapat? Apa karena pernah sampai berkelahi gitu? Bagaimana Pak? Enggak. Jadi sebenarnya antara kakak 1 dan 2 itu selisih pahamnya tidak sampai berkelahi. Oh, tidak. Tapi dia betul-betul memperhatikan. Waktu saya punya kakak ipar, kakak mbok yang setelah melahirkan anak 2, pertama dan kedua, Yastini dan Karyati. Ini diperhatikan betul oleh kakak nomor 2, Nengah Suro. Betul-betul diperhatikan. Berarti memang jiwanya pengasih. Ya, pengasih. Kalau punya juwo baru melutin tuh menangis, anak pertama tuh minta juwo. Kebetulan hujan-hujan diambil tuh anaknya. Hujannya nanti nata. Tidak bisa diberitahu ya hujannya ternyata sebab nyemak gitu. Gitu loh. Ya. Begitu pemirsa, mungkin dalam benak kami, benak saya juga, bagaimana sih seorang pejuang itu ternyata mereka punyai rasa kasih sayang Pak ya. Masih punya kemanusiaan dong lah, anti nurani lah. Kemanusiaan juga mungkin karena beliau melihat daripada saudara dan tanahnya ingin direbut kembali. Itu mungkin rawi-rawi rantas malang-malang tuntas kan begitu Pak. Seperti kata penyanyi Gomblo. Tapi setelah mendapat pendidikan kemiliteran barangkali banyak lah. Oh, pernah Pak Suruhan ini dididik militer Pak? Ya, peta. Oh, di peta dia. Pembela tanah air. Berarti dengan Pak siapa namanya? Pak yang ini Pak Kedah peta juga Pak? Sama satu baris itu. Kedah, Suro dan Tekan satu barisan. Satu barisan ya. Ya. Satu apa namanya di kebetulan satu angkatan, satu regu. Di situ banyak ya barangkali yang mendapatkan bimbingan, binaan dari Pak Debes dan Pak Alit Seputro. Ini yang membina dia. Banyak sekali. Terarah lah bahwa dia punya sifat radikal, keras itu. Menjadi militer sebagai pembela tanah air. Itu loh. Nah, inilah ada kebanggaan dalam diri tapi ada kesedihan kalau ditinggalkan selamanya. Itu saja. Berarti masih muda. Pernah nggak beliau niki Pak Nengah Suro ini punya pacar, Bapak lihat? Itu saja. Saya kurang memperhatikan. Punya kekasih mungkin di sini waktu itu ada remaja perempuan mau Kade Wijo, mau Kade Suparti, itu kontan banyak juga orang-orang cantik sini tidak ada perhatian. Ya, karena mungkin sudah saya ingin berjuang mungkin begitu ya. Situasi waktu itu situasi penjajahan bahwa kita dijajah oleh kolonial Belanda itu.
tidak ada kesempatan untuk beromantika, apalagi pacaran itu. Oh, Saya jadi kira seperti itu ya. Situasi memang kita Emang genting itu genting, maksudnya. ya, Oh. nggak ada nggak ada. Justru itu kesempatan Sekarang, untuk berpacaran tidak ada. Tetap berpikir bagaimana bikin aman gitu saja. Itu aja pikirannya Pak Ya. bikin aman. Nah, Niki Pak, biar ini yang ingin keterangan dari Pak D juga sebagai adik dari Pak D Nengah Kedah. Mungkin ada yang kenangan-kenangan dari beliau waktu di rumah. Coba ini kan masih kecil. Masih kecil ya. Ya, coba deketin Pak agak mic-nya. Pada waktu itu Ya. saya masih kecil, sekitar umur 6 tahun. Umur dulu. 6 tahun. Ya, begitu dia datang dari Nyingkir, bawa senjata laras panjang itu. Oh, bawa senjata? Ya, kita bersihkan, bawa permen manisan Kan coklat ini tuh. dikira mainan nanti itu Pak. Udah. Ya, abo. Dikira mainan. Abu manisan coklat, Oh, bawa roti, kadang-kadang Ya. roti roti mari itu. Oh, dikatakan Roti mari dikasih itu. Oh, Ada dia bawa juga apa namanya pecas model cara kemongan tuh. oh, Saya mainkan itu upin-upin. oh itu. Habis kemongan tuh pecas tuh ditanyain sama kakak saya, Hmm. kamu yang ambil ini dak mungkin ibu kakak saya Ya. terus ini Ah, tanya dia Kakak bilang yang lain juga kan gitu. dia mau bilang juga itu. Pocas tuh udah tahu Pak apa? kondom. Kondom, kondom bocor lah. Apa sudah bodoh. Sudah uluk ini. Karena saya merasa Semua Oh. berbuat begitu, karena kan lari Hah? di rumah dicarinya Nggak nanyain Pak, Jana. nggak nanyain apa sih, untuk apa ini Poces nak nanyain? Nggak tahu pada waktu itu. Kita tidak tahu, Oh. tapi bentuknya seperti Begitu kontol di- itu. Untuk Saya apa di- itu gunaannya tuh? Ya untuk lah nih. Oh gitu, oh memang. Oh, Pertemuan. coba mau kemungan, upin-upin. Rago sing aku, mau takon orang mau saling dalih berarti lah. Rago masuk berbuat, mulai jang Oh, cari Oh lari ke cari. kepung kan yo, Boy. tenang kertas di tanahnya, di anu di umur ini yang nyarang lo, Hmm. pahit aja mulai entas. Hmm. Oh, Dipahit nak, terus dipukul. tutup ya entas aja. Oh artinya kasihan juga mungkin. Pak, kan Pak D ya kakak ini udah punya pacar atau Belum, Oh, belum juga ya. Berarti sama ya. bayar sama. Sama berarti ya. Oh. Oh. Pada waktu itu kan begitu Deketin lagi mic-nya Pak. Ya. beli Rago mati, Hah? bah kabar Hah? dunia anak itu Bahasa mulai Indonesia, Pak, biar dicari ke sawah. ke sawah. Anak buah pada waktu itu orang manyi Hah? pulang Hmm. kedapatan banyak di kuburan itu sudah dimanikan itu. Jadi Oh. Bapak tahu hidupnya. Saya sana juga tapi saya tidak mau cuma karena masih kecil. Hmm. Yang di sebelah utaranya kakaknya ini Oh gitu. kakak Tapi saya sebelah bersampingan ya kanan Pak ya. di. Bertenan itu di bawah tuh di tempat Tuh, mau jadi saya sebagai yang mati itu kedini itu panggilan. ditulah dikuburkan dimanikan. Berselang beberapa harinya dibikinkan tas kuburan sama pemerintah pada waktu itu lah. Mudah. Oh, dua dibikin kuburan di tubuh di punya bilo loh. Di Setro. Oh, apa dah nah? Tahu segala tanam tuh. Ah. Itu kuburan. Itu kuburan. Berarti yang dibawa ke Taman Pahlawan itu di Tahun 51 ada angkat, Oh, bongkar. dibuka lagi ya. Tahun 51 kalau tidak salah. dipindahkan lagi. Saya baru kelas 3 pada waktu itu. Pemerintahan Pak Oko lah. Tahun 51 Hmm. dibawa ke sana. Berarti memang bukan kosong itu ya, memang kosong, ada gininya ya Pak ya. Yang di ada Margo jasanya. itu ada candi-candinya, itu kan sembolesnya. Oh di sana kan Oh, sembolesnya ya. gugurnya beliau. Hmm. Gugurnya beliau di sana memang ada namanya. Itu Ya, lokasi ya, sembolesnya Nah, itu. di sana lokasi Hmm. lokasi beliau gugur itu. Ya. Itu dah saya ingat itu ya. Hmm. Dibuatkan taman bahagia tuh. Lahan tuh Tegalan. Dulu Taman Bahagia namanya
Tegah waktu itu namanya. Tegah. Orang ada sawah di sana dulu. Ada abangan selam kayu. Hmm. Oh, itulah tuh anu nak. Tapi kalau apa namanya senapan itu kan Saya kan mesti peluru kan kosong-kosong loh, ragu bersihin, mungkin lapin, karena kita memang karena berapa hari lagi Ya. datang nikah, cari kakak saya keda. Padahal dia cari baru di mana? datang dari Gunung Agung, kalau tidak salah. Long Mars. Pulang. Long March dari Gunung Agung. Kembali pulang. Pulang ke Singguma Pelantara Singa, terus ke Laut Sud Mesir lah. Nyanan tekon tas nikah ngali. Oh, malamnya datang Oh nikah. Kakaknya ada. Ditanya kakaknya mana gedah tuh. Tidak tahu siapa yang pakai itu. ditanyain? Di bawah nah, ya gua kan di sini. Oh, kakak yang tertua ya. Ya. Saya tidak tahu lah loh. Masa kan? Waktu itu ya? Waktu lihat orang datang tuh malam tuh. Hmm. Diperiksa dan rumah. Oh, diperiksa di kolong-kolong ya. Tuh waktu kejadian itu. Oh ya. Ya. Ini masih barang periksa itu. Oh ya, semua diperiksa. Periksa. Angon jaminan. Coba nih Pak, biar gini, berarti kan kakak yang tertua dipakai jaminan. Setelah datang daripada Long March ke Gunung Agung, jadi Pak anggota pasukan pulang ke masing-masing rumahnya. Itu diketahui oleh Belanda, oleh nikahnya Belanda. Akhirnya dikejar di panggung ini ada 3, seperti Pak Teken, Nengah Kedah dan Nengah Suro. Tapi memang semua tidak ada di rumah. Salah satu sebagai penjamin, kakaknya Nengah Suro atau Wayan Begek, kakak saya yang tertua, dia diambil sebagai jaminan, ditahan oleh nikah sebagai jaminan. Dia diketahui oleh Ido Cekordo yang waktu mempunyai wewenang pemerintahan di Tabanan. Ya, bagaimana konsultasi di sana, bagaimana negosiasinya, kembali lagi Begek pulang gitu, karena dia memegang seni di Tabanan, seni tabuh, seni tari itu. Kita ketahui kan di zaman itu sebagai apa namanya gininya Puri mungkin disayang mungkin ya Pak. Sayang oleh kerajaan karena beliau Pak Wayan Begeg adalah sebagai tokoh seni kan gitu, sebagai tokoh seni di Kabupaten Tabanan. Dan mungkin taktik mungkin nih Pak ya, taktik daripada beliau Pak Wayan mungkin rago toh juga di Puri apanya diperlukan kadang-kadang untuk mengiringi upacara di Puri. Mungkin begitu pemikiran. Ya, memang raket lah. Ya. Ada pendekatan yang sangat dekat antara Cekordo dan kakak Begeg. Jadi dengan demikian saling lah akhirnya memperhatikan gitu. Akhirnya begitu beli ditahan, Cekordo ambil perhatian, terus berkompromi dengan Belanda, dipulangkan. Karena Cekordo juga memerlukan tenaga penabuh seni gitu. Untuk biasa mengiringi upacara gitu. Kerajaan itu selalu ada upacara-upacara agama. Jadi pihak Belanda pun mengerti dan memperhatikan, akhirnya dibebaskanlah Pak Begeg dari tahanan gitu. Itulah perjalanan daripada perjuangan kakak sebagai seniman dan kakak sebagai pejuang. Itulah. Nah demikian pemirsa. Jadi kita sebagai generasi muda ingin bertanya-tanya sih dalam arti bagaimana sosok pejuang-pejuang dahulu itu. Bagaimana rasanya kok dia nekat-nekat begitu ya Pak ya. Nekat untuk ternyata memang keinginan untuk memerdekakan bangsa. Kan demikian jadi Pak ya. Memang. Meskipun tidak sadar, tapi insting daripada mereka pejuang waktu itu yang baru berumur, yang sudah baru masuk ke dewasaan, umur 18 itu.
Umur 18. Ya, itu kan Sama dewasa. masa angkatan ya. Oh ya, 28 baru sih lahir. justru itulah maka dapat ada pendidikan terhadap penindasan ini akhirnya menggebu kesatriannya, jiwa pejuangnya. Nah, itulah yang menyebabkan. Nah, kembali pada waktu di Margarana, setelah puputan itu selesai, bahwa semua pahlawan kita yang berjuang melakukan puputan, besoknya baru katanya diperiksa lagi pejuang-pejuang yang sudah mati tertembak. Ada salah satu daripada pejuang itu bangun minta tolong kepada rakyat yang sebelumnya disandra dia itu datang ke tempat pertempuran itu ya. Oh, ke tempat pertempuran. Nah, untuk Ada salah satu yang belum mati betul, bangun dia memeluk orang yang datang itu. Akhirnya dilihat oleh pasukan Nikanya Belanda, diderel habis-habisan, yang ditembak lagi habis-habisan, yang sudah mati ditembak lagi. Maka dengan surau banyak lubang peluru yang di tubuhnya, dari kepala, dada, paha, kaki. Itulah. Bapak berarti lihat itu? Lihat, saya lihat waktu turun dari mobil mayat di muka Puro Dalam sekarang. Itu saya lihat. Waktu itulah saya baru tahu, karena sebelumnya diberitakan bahwa yang meninggal mati di Margarana itu Nengah Teken. Diberitakan. Tapi ternyata Nengah Teken tidak ada. Dia punya wilayah perjuangan di Tabanan Barat, daerah Margo, daerah Bajero. Akhirnya yang saya ketahui adalah beli Nengah Kedah dengan beli Nengah Suro. Baru saya lari pulang menyatakan pada mimi bahwa beli meninggal. Itu kebetulan yang mengambil bayarnya itu beli Nengah Keredek. Beli Nengah. Tuh, tidak bisa. Masih kecil tidak dikasih Pak ya untuk tidak bisa, tidak boleh. Aduh, itulah yang saya tahu gitu. Nah. Dan akhirnya karena ia masih remaja, pacarannya karena mengingat masih ya itu orang Hindu, ya diupacarai dengan mesangeh di setro dengan hujan lebat. Langsung habis mesangeh suwud natab. Semua pahlawan itu Pak, apa khusus untuk Khusus kakak aja? Beli dadu. Oh, kau berdua? Oh. Terus yang lain-lain tuh? Lain Setrano. Setro ini tetelu. Dikubur pahlawan Tabanan yang dikubur Margarana. Di siapa saja Pak? Pak yang di sini? Ya, Alit Saputra Sakenan. Oh, Alit Saputra. Ya. Oh. Yang dan ya nu bense wayan Metro. Sakenan. Sakenan Baleran 2, Pangkung 2. Pangkung 2 berarti 4 Pak ya? Sakenan Baleran 2 di Pangkung 2. Ya. Dikubur dulu di sini kan. Artinya sebelum ada Taman Makam Pahlawan Pancakartirta, dikubur dulu di Setro di sini. Setro umum. Nah, itulah prosesnya yang mungkin yang sampai hujan lebat itu Pak ya. Tuh, hujan sangat lebat. Kubur sampai udah dando ngambil air dulu di lubang ngai bang ada nyange ada selesai nyange natap tuh langsung terus airnya tuh pecuan di bang maru kubur semalam suntuk sing pulas ben ngeling kan terus cuma aduh apa boleh buat itu sudah kita belum menyadari bahwa itulah arti kepahlawanan. Ya demikian pemirsa. Jadi kita dapat bernostalgia dalam rangka Hari Kemerdekaan ini. Bagaimana kiprah-kiprah seorang pejuang di masa mudanya dan juga adik-adik beliau melihat sesuai judul kita ini kisah seorang pejuang kemerdekaan di mata adik-adiknya yang begitu ikhlas mengorbankan jiwa raga
demi nusa dan bangsa dan tanah air yang tercinta. Enten Pak berdua, terima kasih, semoga sehat walafiat selalu. Jadi ini merupakan sebuah momen di tahun 2022 ini. Rekaman ini kita rekam tanggal 19 Agustus tahun 2022. Jadi semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua, generasi muda, untuk mencintai bangsa dan negara. Demikian Pak, jadi wawancara ini kita akhiri Pak. Ya sebelumnya, sebelum boleh ditutup, ditambah, Pak? baiklah sekedar bahwa apalagi masalah yang puluhan tahun lewat itu hanya sebuah kenangan. Tetapi yang kemarin aja bisa dilupakan. Ya, Justru itu kekurangan dan kelebihan pada saudara sekalian yang mungkin melihat dan mendengar apa yang saya ceritakan ini. Mohon maaf ya, sebesar-besarnya, serela mungkin, dan merdeka. merdeka. Ayo Pak, kita ucap merdeka. Merdeka. Ya, pastilah setiap orang mempunyai tidak ada manusia yang sempurna kan begitu Pak. Seperti kata pepatah, namun semua ingin menjadi lebih sempurna. Begitu mungkin ini kalau tidak salah saya lihat di perjuangan para pejuang itu Pak. Memang begitulah semboyan beliau terhadap perjuangannya. Ya, kita akhiri Pak dengan ngaturang Pramosanti. Om Santi 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 Om. Merdeka, merdeka.